pertama kami persilakan Bapak Freddy Gulung, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi. Tempat dan waktu kami persilakan. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak-bapak para narasumber yang kita hadir di sini, Sekjen, hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya diberi topik adalah terkait dengan yang disampaikan yang kemudian kami sederhanakan di dalam konteks pembangunan informasi yang benar dalam memperkuat karakter bangsa terkait dengan Rakernas Kominfo. Tidak banyak yang saya lanjut. Nah, inilah gambaran Indonesia yang kami coba tuangkan dalam beberapa bagian. Ya, saya tidak perlu mengulang, saya kira ini menjadi pengetahuan kita bersama. Lanjut. Konteks yang kita bicarakan di sini adalah di dalam konteks Indonesia menuju multicultural nation state. Apa yang kami maksudkan dengan multicultural nation state ini, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia ini diwarnai dengan 4 lapisan perbedaan. Lapisan pertama di dalam konteks yang kita sebut dengan customary community. Ini kita diikat melalui adat-adat, sub-sub etnik yang ada. Kemudian pada konteks identity groups and classes, ya, pada tingkat identitas kelompok dan kelas, kita dibedakan atas etnik, atas warna kulit, ras, atas agama, dan atas kelas-kelas sosial. Inilah perbedaan yang ada. Kemudian lapisan ketiga, kita juga dibedakan atas ethno-nation, ya, terdiri dari kelompok-kelompok suku yang lebih besar, yang lebih dominan. Kita sebut dengan ethno-nation, seperti kelompok suku Jawa misalnya, kelompok suku Batak, kelompok Makassar, dan lain sebagainya. Dan kemudian ini diikat lagi dengan sebuah modern state yang kita sebut sebagai Indonesia di dalam konteks sebuah negara yang lebih luas. Nah, inilah yang kita maksudkan sebagai multicultural nation state. Lanjut, dan untuk melihat Indonesia di dalam konteks diversity tadi, mari kita lihat bagaimana beragamnya dari konteks budaya, dari konteks pakaian, dari konteks arsitektur dan lain sebagainya. Lanjut, ini masih bagian dari keberagaman yang kita bicarakan. Lanjut, ini saya hanya ingin memberikan gambaran-gambaran betapa indahnya arsitektur yang mewarnai kehidupan kita sebagai bangsa yang didominasi oleh gambaran sub-sub budaya atau subculture yang tadi sudah kami jelaskan. Lanjut. Untuk itu UNESCO sendiri memberikan apresiasi yang tinggi kepada komitmen pemerintah Indonesia di dalam upaya untuk melindungi, mempromosikan keanekaragaman budaya yang merupakan aset yang terus hidup, yang disebut dengan living asset. Inilah konteks yang kemudian kita bicarakan bersama pada pagi hari ini. Nah, dalam konteks itu lanjut, maka apa yang dimaksudkan dengan multikulturalisme? Harusnya multikulturalisme tadi seharusnya bersanding dengan semangat persatuan, bukan konflik. Ini konteks yang akan kita bahas, yang akan kita bicarakan di dalam agenda yang diberikan pada kami pada siang hari ini. Nah, statement Pak Presiden SBY cukup clear dalam hal ini, realistis mengakui bahwa hidup kita tidak dapat sepenuhnya terhindar dari kefanatikan, prasangka buruk, kebencian, dan konflik. Namun juga saya juga pragmatis untuk percaya bahwa dalam hidup kita mendorong multikulturalisme dan pluralisme menjadi jalur utama dalam komunitas dunia. Itulah sebabnya multikulturalisme seharusnya tidak berdiri sendiri, tapi juga bersanding dengan semangat persatuan. Kata kuncinya adalah semangat persatuan. Bagaimana ini kita jalin dari semangat persatuan. Nah, tugas saya di sini selaku Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik adalah bagaimana menjalin konteks perbedaan yang tadi sudah saya gambarkan tadi menjadi suatu tali pengikat kebersamaan. Teorinya sederhana. Ada 2 teori yang ingin saya sampaikan di sini. Teori pertama, secara umum di mana-mana perbedaan akan mengakibatkan perpecahan. Teori sederhananya. Tetapi founding fathers kita justru menetapkan perbedaan adalah sumber kekuatan persatuan kita. Nanti akan kita lihat ada syarat-syaratnya kalau mengandalkan perbedaan sebagai kekuatan pemersatu. Yang kedua, hipotesa saya sederhana saja.
di era revolusi informasi seperti sekarang ini harusnya berlaku makin kaya akan informasi, makin pintar, makin bijak seseorang. Tetapi data akan memperlihatkan tidak sepenuhnya betul. Bahkan sekarang muncul satu premis baru, kekayaan informasi menimbulkan kebingungan masyarakat. Jadi kaya akan informasi belum tentu diikuti dengan kecanggihan atau kepintaran, keterampilan menseleksi informasi-informasi yang baik atau yang kurang baik. Lanjut, mari kita lihat data-datanya. Ini adalah gambaran dari ruang publik yang masih diwarnai oleh konflik dan kekerasan, termasuk yang berbasis agama dan etnik. Ini sumber yang kami perbandingkan antara 2009-2010 sampai dengan bulan Juni, karena data kami belum lengkap pada waktu studi ini dilakukan. Ini kami ambil dari Institut Titian Perdamaian pada terbitan 2010 yang lalu. Lanjut, gambaran-gambaran konflik berbasis agama. Mari kita lihat, karena yang merah ini adalah untuk tahun 2010 dan yang biru adalah 2009. Data ini memperlihatkan bagaimana grafik daripada konflik-konflik yang muncul selama tahun tersebut. Lanjut, ini tadi konflik yang didasarkan atas etnis. Sekarang dalam konteks distribusinya, per bulan kita lihat sendiri data-data yang ada 2009 warna biru, 2010 sampai dengan Juni yang warna merah. Bagaimana kemudian dia meningkat tajam. Maaf, ini perlu saya sampaikan bahwa kami mengidentifikasi beberapa kelompok jenis konflik. Yang pertama adalah konflik berbasis agama, konflik berbasis etnik, konflik berbasis politik, konflik berbasis antar aparat, konflik berbasis sumber daya, konflik berbasis tawuran, kemudian penghakiman massa, pengeroyokan, lain-lain dan secara keseluruhan. Gambarannya nanti kita pilih satu persatu. Kalau konflik politik gambaran seperti ini. Lanjut, aparat negara kita lihat kembali yang merah jelas lebih tinggi jauh daripada yang biru. Lanjut, konflik berdasarkan perebutan sumber daya alam. Kita lihat juga grafiknya seperti apa. Tidak perlu saya ekspos lebih jauh. Lanjut, konflik berdasarkan sumber daya ekonomi yang terjadi. Gambarannya bisa kita lihat karena dengan alasan keterbatasan waktu tidak saya elaborate lebih jauh lagi. Lanjut, ini berdasarkan konflik tawuran. Secara statistik yang tertinggi konflik di dalam masyarakat adalah tawuran yang dimotori oleh generasi muda. Apakah itu pelajar, apakah itu mahasiswa, apakah itu buruh dan lain sebagainya. Lanjut, ini penghakiman massa. Bila kita lihat yang merah jauh lebih meningkat jauh, sekalipun hanya sampai dengan tengah tahun. Lanjut. Nah, kalau ini kemudian kita kelompokkan, lanjut. Kalau kita kelompokkan maka bisa terlihat gambaran yang sangat signifikan kenaikan-kenaikan yang ada kalau kita perbandingkan per tahun, dan jangan lupa ini sampai dengan Juni 2010. Kesimpulan yang ingin kami sampaikan dari data-data yang ada adalah sebagai berikut. Pertama, diperlihatkan di sini jumlah korban yang meninggal karena konflik itu dibandingkan per tahun, dan ini kalau harus 6 bulan itu lebih sedikit. Jadi kita lihat kecenderungannya naik itu saja. Tapi kalau kita lihat perbandingan korban luka-luka, maka ini jauh perbandingannya dibanding tahun yang sebelumnya. Lanjut, ini adalah kerugian yang kemudian kita lihat sampai dengan bulan Juni saja sudah kenaikannya cukup signifikan, ya, sampai dengan kurang lebih 250%. Lanjut, nah kalau konteksnya seperti ini, kalau gambarannya seperti ini, lantas mimpi bangsa untuk memperkuat national character building seperti apa? Mari kita lihat beberapa tetangga kita. Lanjut, tetangga kita mulai dari sesuatu hal yang mungkin sederhana, branding, kesamaan visi, semboyan yang menjadi salah satu tali pengikat. Kita tahu sekarang Malaysia diikat dengan satu kata, Malaysia Satu. Kemudian kita lihat ambil beberapa contoh negara, Serbia, hanya kesatuan yang menyelamatkan bangsa Serbia. Ini untuk mengikat tali kesatuan di antara nilai-nilai yang berbeda di dalam suatu kelompok masyarakat. Malaysia bersekutu bertambah mutu, bersatu menjadi kuat. Kemudian Lithuania misalnya,
kekuatan bangsa adalah kesatuan.